Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tulus Wardoyo, guru BK SMA Negeri 1 Semarang, yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Semarang, jurusan Bimbingan Konseling. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Semarang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Banyak nikmat yang mungkin tak terhitung ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan, kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ya, ini masih classmate ya? Iya, betul. Sudah selesai lomba tadi? Sudah. Lomba apa ini yang diikuti tadi? Banyak, Pak. Banyak. Ya, ada bulldozer, ada bentengan, ada juga lilin dan lain-lain. Tentunya kita tidak bisa afdol kegiatan kita tanpa adanya doa. Mungkin bisa memimpin doa salah satu? Saya, Pak. Silakan. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mutia telah memimpin doa. Baik, anak-anak sekalian, tentunya kita di sini bukan tanpa tujuan ya, meskipun masih dalam suasana kelas meeting, sebuah bimbingan yang dinamakan bimbingan klasikal gitu ya, yang sebelumnya mungkin sudah kalian pernah lakukan gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang confident people versus insecure people ya. Nah, nanti kita bahas dari dua sisi tersebut ya. Baik, untuk apakah kira-kira kalian sudah siap? Siap, Pak. Kalau memang sudah siap, kita akan mulai ya dengan diawali games. Nama gamesnya adalah dilarang tertawa. Nah, teknisnya nanti seperti ini. Setiap dari kalian ya, yang saya lempari tanggung jawab untuk memegang mic dilarang tertawa itu, kalian buatlah suara semau kalian, selucu kalian, agar teman kalian bisa tertawa. Sudah paham dengan instruksinya? Sudah, Pak. Yes, silahkan. Bun. Ya, bisa disimak. Ingat, giginya kalau terlihat tak salah ya. Oke. Kalah. Dia kalah. Oke, kamu lempar ke siapa terserah. Ada yang tahu nggak? Oke, siapa? Ayo, silakan. Oke, selesai. Beri tepuk tangan. Oke, tentunya kira-kira apa yang bisa diambil dari games ini? Bisa kelihatan ya kepribadiannya seseorang dari games ini. Misalnya? Misalnya kalau kayak dia berani, dia suara babi dengan pede. Ya, terus? Beda kalau dengan Nirmala, dia mungkin kurang percaya diri, mau ngejokes apa karena. Dan kepercayaan diri tentunya ini juga sangat penting untuk mengakomodir semuanya, karena dalam berdinamika itu tetap kita harus memiliki confidence yang tinggi ya. Permainan kita saat ini ya. Sekarang kita bisa melanjutkan untuk bahasan kita ya terkait dengan confidence versus insecure ya. Kenapa kalau kita nggak percaya diri, itu kok akan sangat mengganggu dalam diri kita. Itu mungkin satu hal-hal yang bisa kita lihat dari kacamata secara umum. Ya, itulah memang yang biasa terjadi di lingkungan kita. Jadi kita merasa bahwa kita belum melakukan apa-apa itu sudah takut duluan, gitu ya. Sudah takut duluan, sudah merasa insecure dulu.
อกันเลยครับ apa ya, oleh lingkungan selalu diremehkan, dibully dan lain sebagainya ya. Nah, ceritanya adalah seperti itu sampai dia menjadi seorang juara di salah satu ajang pemilihan bakat ya. Apa sih kok yang ada kaitannya dengan kepercayaan diri dari gadis tersebut? Dari yang sangat rendah menuju sebuah prestasi. Nggak pede nggak main. Iya, nggak main. Kalau nggak percaya diri, Nggak bakal bisa main. nggak bakal bisa main. Artinya tanpa ada sebuah kepercayaan diri yang dimiliki oleh gadis tersebut, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya. Iya. Ya. Nah, tentunya kita sebagai orang yang normal gitu ya harus memiliki kepercayaan diri yang lebih dibandingkan dengan gadis tersebut. Karena apa? Kita memiliki kemampuan yang lebih, artinya indera kita normal semuanya. Namun sebelumnya sepertinya kita perlu membuat bagi sesuai dengan tempat duduknya saja ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Silahkan cari di gadget kalian ya, dari pengertian percaya diri ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri, hal-hal yang bisa menaikkan rasa percaya diri dan begitu. Nah, dan tentunya dampak-dampak dari kepercayaan diri yang rendah. Silahkan bisa dicari tiap-tiap kelompoknya, nanti kita bisa saling berdiskusi ya. Dan mungkin juga ada tema ini bisa ya dibahas nantinya, kita confident dan juga insecure people. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, mungkin kita sambil presentasi aja ya. Namun di tempatnya saja dengan cara mungkin berdiri lebih baik. Dari pengertian dulu, kelompok 1 membahas tentang pengertian percaya diri, nanti kita interaktif langsung ya. Ya. Untuk mengembangkan penilaian positif dari sekitar kita maupun diri kita sendiri. Ada beberapa faktor dari percaya diri, ada faktor eksternal dan internal. Mungkin internal itu adalah perang batin antara diri sendiri, mungkin diri sendiri yang memotivasi untuk percaya diri. Terus faktor eksternalnya mungkin dari teman yang mungkin memberi motivasi kepada kita. Artinya tidak ada perdebatan terkait dengan pengertian ya. Ya, tadi sudah masuk ke faktor-faktor. Tadi ada internal dan eksternal yang kalau dari kelompok 1. Saya loncat ke kelompok 3. Pikiran positif, serta yang terakhir menghadapi ketakutan dan mengatasi kegagalan. Jadi faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Untuk faktor pengalaman hidup yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Untuk dukungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat dapat memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang.
Yang ketiga, untuk penghargaan diri, mengakui dan menghargai prestasi dan kualitas positif dalam diri sendiri dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Yang keempat, keterampilan dan pengetahuan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang yang diminati dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Untuk yang kelima, lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan kritik, penghakiman, atau tekanan negatif dapat merusak kepercayaan diri seseorang. Dan untuk yang keenam, pikiran positif. Memiliki pola pikir yang positif dan optimis dapat meningkatkan kepercayaan diri. Untuk yang terakhir, menghadapi ketakutan dan mengatasi kegagalan. Ketakutan dan kegagalan dapat merusak kepercayaan. Sekian dari saya. Kelompok 3 sudah menyampaikan ya. Selanjutnya mungkin bisa switch ke 4 dulu atau 2? 2 ya. Oke, silahkan. Menghindari situasi yang baru ya, itu membuat mereka ya terperangkap pada tahap mereka pada saat itu, jadi menghambat mereka untuk mengimprove, untuk menjadi lebih baik. Izin menambahkan, jadi untuk dampak overconfidence adalah saat seseorang merasa bahwa dirinya itu di atas semuanya, bahwa dirinya itu paling baik dan paling apa ya? Paling keren, paling jago gitu loh. Jadi dia secara tidak sadar bisa merendahkan orang lain, sehingga jikalau di sebuah tempat organisasi atau pekerjaan bisa membuat anggota lain tidak nyaman, atau bisa membuat diri sendiri juga kurang improve karena merasa paling baik dan paling benar. Karena merasa sudah paling baik, sudah seperti dewa, tidak perlu menjadi lebih baik lagi. Artinya apapun yang dia lakukan seolah-olah sudah benar. ya. Apa ya? Karena terlalu berlebihan, ya sombong dan lain sebagainya kan gitu. Diberi masukan susah. Ada lagi? Ini berkaitan dengan dampak ya. Mungkin ada yang sudah menemukan juga, mungkin di listnya tadi hasil dari pencarian, mungkin hasil dari selancarnya. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok lain? Tapi sama sih. Kurang lebih sama ya. Oke. Kalau gitu berarti dampaknya sudah ya. Tentunya juga kalau kepercayaan dirinya terlalu rendah juga akan sangat mengganggu, terutama pada diri sendiri. Bahkan lingkungan pun ada yang ikut merasa terganggu. Misalkan seperti apa? Kalau ada dalam satu kelas orang yang merasa bahwa percaya dirinya terlalu rendah, kira-kira untuk lingkungan yang terganggu seperti apa sih? Menyusahkan maksudnya gimana? Apa ya? Semisal itu aja Pak, apa? Kalau contoh kecil, kalau di kelas dipanggil guru gitu ya Pak. Kalau confidence-nya kecil kan bisa aja anak itu nggak mau maju atau apalah, jadi menghambat. Baik, setelah tadi dampaknya mungkin kelompok Let's mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kiat-kiatnya bagaimana sih meningkatkan kepercayaan diri. Ditambah hasil pencariannya, silahkan tadi meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, ataupun mengendalikan kepercayaan diri yang mungkin over. Introspeksi diri. Itu ya, apa namanya, like, bisalah merasa tapi jangan merasa bisa gitu. Kalau over. Iya. Terus kalau under confidence. Kalau under ya kembali ke mindset diri sendiri. Kalau misalnya under tuh ya mau nggak mau harus berani nyoba hal baru, kalau nggak nanti dia stuck terus di situ. Nah itulah gunanya seorang teman. Kalau teman tuh harus bantu teman yang lain yang under confident tuh buat lebih percaya diri lagi. Ya, tapi juga tetap kembali ke yang under confident. Kalau misalnya udah dibantu tapi kita tidak mau kan juga nggak bakal bisa. Harus ada tim baru. Artinya faktor terbesar bukan hanya di eksternal begitu, namun terutama ada dalam. Ya percuma kalau misalnya didorong tapi dia bersifat kayak tembok gitu loh, tembok mau didorong nggak bisa. Berat gitu ya. Ditarik juga. Berat. Ya. Ada tambahan dari yang lain? Kelompok 4? Untuk meningkatkan diri itu kita harus membangun mindset positif dulu. Jadi ketika kita percaya diri harus berpikir positif untuk
ya untuk mencontohkan orang lain agar dia itu percaya diri juga, terus jangan malu terhadap keadaan diri sendiri, terus juga harus melihat kondisi situasi gitu. Kita harus percaya diri itu di posisi kapan, situasi kapan, itu harus jangan over dan juga under percaya diri. Iya, tahu situasi nek wong Jawa bilang ngerti pan-papan. Ada lagi dari kelompok 4. Saya Silakan. jadi buat meningkatkan kepercayaan diri itu mungkin ya kita harus, kalau kita mau berkembang ya kita harus pede dulu gitu. Jadi kita harus berdamai sama diri kita sendiri, atau artinya tuh kita evaluasi kekurangan kita apa dan kita berusaha menerima kekurangan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kedepannya itu kita lebih pede untuk menghadapi segala masalah. Ya, ciri-ciri ya. Terus tadi kelompok yang apa? Selanjutnya itu tadi dampaknya. Terus ini kiat-kiatnya untuk meningkatkan. Dari sekian, ada yang mau di-share? Tidak ada? Ya intinya sih waktu itu balik lagi tergantung mindsetnya sendiri. Lagi-lagi semuanya tentang apa? Mindset. Mindset. Iya. Artinya, maaf, yang harus disasar itu sisi kognitif atau afektif. Afektif itu perasaan. Kalau kognitif itu pemikiran. Ya harus imbang bro, harus imbang. Antara pemikiran dan perasaan tuh pemikiran dan perasaan. imbang. Logika sama hati harus imbang. Logika sama hati harus seimbang. Jadi antara harapan dan kenyataannya pun nanti akan bisa seimbang. Iya. Karena enggak, orang yang tidak percaya diri itu seperti apa sih biasanya? Antara harapan dan kenyataannya biasanya imbang enggak? Kenapa? Enggak, soalnya dia nggak mau nyoba hal baru. Karena dia mikirnya nanti kalau aku nanti gagal lah, nanti dijajah, nanti gini, nanti gitu. Jadi mikirnya banyak gitu ya. Dan hal-hal yang belum terjadi sudah terpikirkan. Apa kalau orang yang underground itu dia cenderung memikirkan sesuatu hal negatif yang akan terjadi jika dia melakukan itu dulu. Dia kayak misal mau ini, dia pikir kemungkinan terburuknya dulu. Kalau misalnya benar-benar buruk, dia nggak jadi laku. Apa menurut dia buruk banget, dia nggak bakal jadi lakuin. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya juga. Kalau untuk mengerim sesuatu yang berlebihan. Tapi kalau untuk menaikkan superior, itu tentu akan mengganggu. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Mungkin kita sambil evaluasi sambil jalan gitu ya. Nah, ini ada tayangan materi ya. Ini yang pertama adalah dari pengertiannya, percaya diri merupakan keyakinan dalam jiwa manusia ya, bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Artinya kamu diam pun tetap menghadapi masalah, kamu hadapi masalah itu pun kamu bergerak pun tetap menghadapi suatu masalah. Karena masih hidup kan gitu. Kecuali kalau kita sudah tidak hidup, maka kita sudah tidak akan menghadapi yang namanya masalah. Artinya diam ataupun kamu hadapi, maka masalah itu akan tetap datang. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada faktor-faktornya ya. Faktornya yang pertama adalah pola asuh. Pola asuh ini lebih pada apa? Orang tua. Ya, salah satunya orang tua. Lingkungan keluarga sih. Jadi kalau misalnya orang tuanya baik, tapi yang bude-bude pakde-pakdenya gitu. Artinya lingkungan keluarga, pola asuh tidak kompleks hanya pada orang tua saja. Iya, kakek nenek. Lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pertama di mana kita hidup ataupun tinggal, ya. Ini sangat berarti untuk pengaruh terhadap sebuah confidence. Yang kedua adalah kematangan usia. Jadi kepercayaan diri itu ternyata memiliki kaitan erat dengan kematangan usia. Kalau misalnya semakin tahu usianya, belum tentu dia semakin pede. Semua juga tergantung memang individu masing-masing. Kan kita berbicara ini kan hasil dari ilmu pengetahuan kan gitu, dari jurnal. Aku juga orang yang bisa udah 20 tahun kos sama anak kecil kalah pede.
kalah pede, kalah dewasa kan banyak. Iya. Misalkan dewasa juga bukan ukuran dari nggak bisa diukur dari umur. Sama juga kepercayaan diri juga nggak bisa diukur dari umur. Namun salah satu faktor yang mempengaruhi juga dari kematangan usia. Kemudian jenis kelamin, ya. Ya. Biasanya perempuan dan laki-laki confidence-nya besar mana? Cowok. Cowok sih. Kenapa? Soalnya cewek tuh mulutnya tajam. Kebanyakan biasanya kayak misal ngapain dikit langsung dijes, langsung dijes. Tapi kalau dijes balik nggak mau. Itu perempuan ya? Iya. Ya. Mengalami sendiri? Iya. Karena kayak misal lebih ngandelin logika, kalau perempuan lebih ngandelin Perasaan. Yes. Misal ngapain dikit, misal cuma ngobrol sama cowok, ih sasimu, ih capek. Padahal kadang Misal kita sudah approach ke mereka gitu, main dia apa gitu, tapi mereka kenapa penampilan fisik ini? Halo, soalnya orang suka ngejudge. orang suka ngejudge. Ya. Kenapa penampilan fisik berpengaruh terhadap confidence? Kalau orang yang merasa dirinya mungkin kalau misal cewek gitu kalau misal udah pakai make up atau udah pakai dress up yang bagus mesti lebih percaya diri karena rasanya orang-orang lihat kita tuh kayak oh nih orang apa sih kayak niat gitu misal datang ke suatu acara. Jadi terlihat apa ya? Kalau rapi Prepare, dan lain-lain rapi. itu pokoknya niat gitu ya. Iya. Dari kehidupan pertama dan utama, yaitu dari keluarga atau lingkungan pertama. Ya, jadi hubungan keluarganya semakin baik, anaknya tentunya akan semakin bagus juga percaya dirinya. Teman sebaya ini juga sangat mendukung, ya. Saya rasa tidak perlu terang ini. Ciri-ciri orang percaya diri bisa dibantu membacakan, ya. Tidak terlihat. Hilang mungkin? Saya bantu membacakan. Ya, ciri-ciri orang percaya diri itu ada tidak takut gagal, 4 berani mencoba hal-hal baru, 5 menerima kelemahan yang dimiliki, 6 tidak takut melakukan kesalahan, 7 berani salah ketika mengutarakan pendapat, dan yang terakhir adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Iya kan maksud aku dibanding-bandingkan aku ki sopo, tapi itu untuk menunjukkan kalau dia ini orang yang nothing tulus dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang bagus, ya, tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Masih mengakui kesalahan, ya, dan tentunya juga tidak membandingkan diri dengan orang lain. Everyone is unique, gitu ya. Every people is unique, gitu ya. Kemudian manfaat memiliki kepercayaan diri. Ya. Ini meningkatkan kinerja saat beraktivitas, tentunya akan maksimal, meningkatkan motivasi dalam menjalani hidup, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres ataupun coping stres, ya, membantu bersikap terbuka terhadap keyakinan dan sikap yang berlawanan. Berlawanan itu maksudnya dalam diri, itu kan kadang kita sering ya, kayaknya gini deh kalau kita melakukan ini, ya. Arahnya mungkin lebih ke arah negatif kalau kita melakukan hal yang positif. Jadi ada semacam counter dalam diri. Pernah nggak mungkin kalian mengalami itu? Melakukan hal positif tapi tiba-tiba counter, itu terkadang pikiran negatif kita sendiri. Ya. Faktor penyebabnya ada traumatis, terus keluarga tadi. Keluarga lagi. Ya, tetap keluarga. Keluarga itu selalu menjadi faktor yang utama dalam terbentuknya dari individu. Karena lingkungan pertama dan utama. Genetik. Maaf kalau mungkin ada ketunaan dalam fisik juga itu kaitannya ada juga yang dari genetik gitu ya. Kadang ada yang orang, ini nggak semua sih, tapi ini salah satu contoh. Mungkin fisik, mungkin juga indera, ada yang anaknya terlahir ibunya mohon maaf mungkin tunarungu, anaknya juga terlahir tunarungu. Kemudian media sosial sekarang sangat luar biasa, bahkan netizen itu hampir menjadi hakim gitu ya, tanpa persidangan. Dan kadang malah kalau
kalau nggak viral terus nggak ditangani. Itu contoh kalau terhadap satu kasus gitu ya. Ya, artinya memang kekuatan dari media sosial sekarang itu luar biasa. Ya, apalagi Indonesia sangat terkenal ya, netizennya kejam-kejam. Kalau offline katanya lebih paling ramah, tapi kalau online lebih paling gak sopan. Gitu ya, itulah Indonesia. Dan ini ada faktor lain yang mungkin unik dalam diri individu. Cara membangun kepercayaan diri, ada yang pertama mengenal diri sendiri ya. Kemudian berhenti membanding-bandingkan diri tadi, tambah pengetahuan dan wawasan, perluas koneksi, merawat diri, termasuk merawat pikir dan hati. Ini harus disatukan. Ya. Keren merawat wajah. Merawat wajah juga ya, karena kalau wajah jerawatan terus dia under confidence susah juga ya. Ada juga yang mungkin, wah saya tuh kok paling cantik di lingkungan saya, kepercayaan dirinya rendah, mungkin ya. Terus bersikap ramah pada orang sekitar. Ini attitude semuanya tetap berkaitan. Oke, ini ada quote dari Helen Keller. Bisa dibantu membacakan? Optimisme adalah iman yang mengarah. Ya, disabilitas ya. Tunanetra, tunarungu, tunawicara. Optimisme ini merupakan iman ya, yang mengarah pada pencapaian. Ketika kita memiliki optimisme yang tinggi terhadap suatu pencapaian, nah, tentunya ini yang akan berpengaruh, yang akan membawa kita terhadap puncak dari pencapaian kita sendiri. Dan tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Adakah yang mungkin mau didiskusikan sebelum kita nanti masuk ke evaluasi pada pertemuan kita pada nanti mengisi Google Form ya. Maaf, linknya tadi di laptop yang satu, nanti akan saya share di WA saja linknya. Ada yang mau disampaikan? Jadi itu mungkin saya rasa untuk pertemuan kita pada kali ini, nanti kita bisa sambung lagi untuk next time, bisa kita koordinasi lagi ya untuk pelaksanaan layanan-layanan berikutnya ya. Saya rasa itu kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, mungkin sedikit tentang kesan saja ya, sambil minum teh santai ya, slow. Kalau saya tuh slow saja gitu. Ada kesan ataupun pesan mungkin yang mau disampaikan? Seru sih terus? Iya. Ya menarik sih, kita dari disuruh main games dan tahu kita jadi kayak udah sadar gitu loh, oh iya ini bisa melihat kepribadian seseorang ini, orangnya confident apa enggak. Oh gitu, hanya dari melihat tawa gitu ya? Iya, bisa melihat. Ada lagi? Gitu deh. Yang lain? Perbanyak layanan seperti ini. Oke, itu pesannya ya. Semoga ke depan kita bisa Kalau mama memperbanyak. sama murid-murid yang Oknum. Maksudnya yang apa ini? Oknum apa ini? yang itu, yang kan misal oknum apa gitu, kasus di sekolah, itu bisa aja faktor yang disebutin. Oh gitu. Amin ya. Faktor. Amin. Dan semoga ke depan kita bisa memberikan layanan lebih komprehensif kepada siapapun ya. Baik, kalau itu yang disampaikan mungkin bisa kita akhiri dengan doa juga, karena tadi sudah diawali dengan doa. Silakan. Oke, Silakan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita ada semacam reward sebenarnya, nanti akan saya kirimkan yang bersangkutan langsung. Untuk peserta teraktif pada layanan bimbingan klasikal saat ini adalah jatuh pada Mutia. Tim plus. Ya, Mutia adalah peserta teraktif untuk layanan bimbingan klasikal pada saat ini. Nanti akan saya kirim sendiri untuk rewardnya. Wah, terima kasih Pak. Sama-sama.
Oke, see you next time guys, dan tetap berjuang untuk classmate-nya. Semoga berhasil, semoga menjadi juara semuanya, juara di bidang masing-masing gitu ya, karena juara masih diperebutkan. Tapi setidaknya kalaupun tidak bisa mencapai juara dalam diri kalian sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih confident dan percaya diri yang luar biasa. Terima kasih, see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.